Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mempresentasikan mata kuliah Teknologi Pengendalian Gulma dengan judul Kompetisi Periodik Krisis dan Alelopathi Gulma. Yang sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Supriyadi Sajam, dan kami beranggotakan 4 orang. Saya Alsi Nursada, Saya Adrian Fajar, Saya Inandra Alfi, dan saya Asri. baiklah, di sini yang pertama saya akan mempresentasikan apa itu kompetisi gulma. Kompetisi gulma yaitu persaingan atau perebutan antara tanaman budidaya dengan gulma tersebut, yaitu memperebutkan faktor-faktor yang membuat mereka tumbuh, misalkan nutrisi, cahaya matahari, air, dan juga ruang. Selain itu, gulma juga memiliki alelopathi. Alelopathi yaitu senyawa kimia yang dikeluarkan oleh gulma tersebut untuk memperhambat tanaman budidaya. Keberadaan gulma tidak hanya menghambat daya tanaman untuk tumbuh, tetapi juga bisa mengganggu pertumbuhan secara langsung dan juga secara kimia. Faktor yang terjadi yang diakibatkan gulma yaitu tanaman budidaya itu tumbuh secara bersamaan dan menyebabkan tanaman budidaya akan terhambat pertumbuhannya. Misalkan dampaknya yaitu tanaman menjadi kerdil, pertumbuhan terhadap hasil produksi menurun. Jika gulma lebih cepat tumbuh, maka gulma akan lebih dominan dan akan mengambil nutrisi dan unsur hara lebih banyak dibandingkan tanaman budidaya. Contoh gulma yang lebih dominan yaitu gulma titikian seperti Cyperus rotundus dan juga Interrupta cylindrica yaitu alang-alangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asri. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gulma. Gulma adalah tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar tanaman. Jadi gulma ini dia bersifat mematikan karena dapat berkompetisi dalam merebut nutrisi, air serta cahaya dengan tanaman budidaya. Kehadiran gulma menyebabkan penurunan hasil ataupun kualitas dari tanaman yang kita tanam. Interaksi gulma meliputi kompetisi sumber daya, periodik kritis, dan alelopathi. Nah, untuk kompetisi gulma dengan tanaman budidaya dalam memperebutkan unsur hara biotik dan abiotik yang terbatas. Kemudian ada periodik kritis gulma. Jadi periodik kritis gulma ini adalah fase di mana gulma harus dikendalikan pada periode yang krusial pertumbuhan tanaman budidaya. Kemudian alelopathi gulma. Jadi alelopathi gulma adalah interaksi biokimia gulma dengan melepaskan senyawa kimia ke lingkungan untuk menghambat pertumbuhan di sekitar tanaman utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Yunandra Alfi. Bacanya dipersilakan. Oke, baik, selanjutnya yaitu adalah periodik kritis gulma. Periodik kritis gulma adalah fase pertumbuhan tanaman budidaya di mana keberadaan gulma sangat merugikan tanaman budidaya. Nah, periodik kritis gulma menjadi membuat tanaman budidaya menjadi terhambat dalam pertumbuhannya. Pada fase ini gulma harus segera dikendalikan dan lahan dijaga dalam kondisi bebas gulma agar pertumbuhan tanaman berlangsung optimal dan potensi hasil tidak menurun. Oke, selanjutnya itu ada alelopathi gulma. Alelopathi merupakan senyawa kimia atau senyawa biokimia atau senyawa alelokimia yang dihasilkan oleh gulma melalui akar, daun, atau sisa tanaman.
Gulma mengeluarkan alelopati bertujuan untuk mengurangi persaingan dan tumbuhan yang dapat tumbuh di sekitarnya. Gulma dapat menghambat perkecambahan, pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya, sehingga ia dapat memperoleh ruang tumbuh yang lebih banyak dan dapat memperoleh intensitas cahaya, kemudian air, unsur hara yang lebih banyak, sehingga peluang bertahan dan berkembang menjadi lebih besar. Oke, selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan saya Adrian. Di slide ini saya akan menjelaskan kelompok alelopati gulma. Alelopati dari gulma dapat menghambat proses perkembangan, tumbuhan akar, maupun perkembangan tanaman budidaya. Oleh karena itu, keberadaan gulma dapat memberikan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan hanya sekedar kompetisi unsur hara atau cahaya. Contoh dari gulma, dari kelompok alelopati gulma ada pertama itu gulma terkikitian. Kelompok gulma ini memiliki ciri bentuk batang segitiga, daun sempit, dan biasanya tumbuh di lahan lembab. Contohnya adalah kekirada. Gulma ini cukup sulit dikendalikan karena memiliki sistem perakaran yang kuat dan dapat berkembang melalui umbi atau limpang. Yang kedua itu ada kelompok gulma rumput-rumputan. Kelompok ini memiliki bentuk yang mirip dengan tanaman padi atau rumput pada umumnya. Ciri khasnya adalah batang berbuku-buku dan daun sempit memanjang. Gulma jenis ini sering ditemukan di lahan pertanian dan dapat tumbuh dengan cepat sehingga berpotensi mengganggu tanaman budidaya. Yang ketiga itu ada kelompok gulma daun lebar. Gulma daun lebar memiliki daun yang lebih lebar dibandingkan rumput. Jenis ini umumnya berasal dari tanaman dikotil dan dapat tumbuh dengan cepat serta menghasilkan biji dalam jumlah yang banyak. Yang keempat itu ada kelompok gulma air. Gulma air biasanya tumbuh di lingkungan perairan seperti sawah atau lahan yang tergenang. Gulma ini dapat mengganggu pertumbuhan tanaman budidaya karena menutupi permukaan air, menghambat cahaya dan bersaing dalam penyerapan unsur hara. Dan selanjutnya itu contoh tanaman alelopati. Contoh tanaman alelopati itu yang pertama ada akasia. Akasia merupakan tanaman yang diketahui menghasilkan senyawa alelopati melalui daun dan sisa selasahnya. Senyawa tersebut dapat mempengaruhi perkecambahan dan pertumbuhan tanaman lain di sekitarnya. Karena itu, akasia sering digunakan dalam penelitian terkait pengendalian gulma secara alami. Yang kedua itu ada ketapang. Ketapang juga memiliki kandungan senyawa alelopati, terutama pada bagian daun. Ketika daun ketapang gugur dan teroreh di tanah, senyawa yang dilepaskan dapat menghambat pertumbuhan tanaman tertentu, termasuk beberapa jenis gulma. Yang ketiga itu ada sorghum dan bunga matahari. Sorghum dan bunga matahari juga dikenal memiliki efek alelopati. Pada sorghum terdapat senyawa seperti guareone yang dapat menghambat pertumbuhan gulma di sekitarnya. Sedangkan bunga matahari menghasilkan senyawa yang dapat menghambat perkecambahan beberapa jenis tanaman lain. Jadi kesimpulan dari kompetisi gulma, periode kritis, dan alelopati merupakan konsep utama dalam ekologi pertanian yang menjelaskan interaksi merugikan antara gulma dan tanaman budidaya. Gulma bersaing dengan tanaman dalam memperebutkan sumber daya terbatas seperti cahaya, air, unsur hara, CO2, dan ruang tumbuh yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan serta hasil panen tanaman. Kompetisi gulma ini bersifat interspesifik dan dipengaruhi faktor seperti kerapatan populasi gulma, waktu kemunculan, serta kecepatan pertumbuhan gulma yang agresif. Kemudian untuk periode kritis adalah selang waktu pertumbuhan tanaman di mana kehadiran gulma paling berbahaya, sehingga pengendalian gulma harus dilakukan tepat waktu untuk meminimalkan kehilangan hasil. Gulma yang muncul bersamaan dengan fase awal pertumbuhan tanaman seperti kecambah mendominasi kompetisi karena tumbuh lebih dulu dan menghambat tanaman yang muncul kemudian. Batas awal periode ini disebut ambang kendali,
mirip aman ekonomi pada hama dan faktor seperti kesuburan tanah atau cara budaya mempengaruhinya. Kemudian alelopati gulma. Alelopati gulma adalah pelepasan senyawa kimia oleh gulma ke lingkungan yang menghambat pertumbuhan tanaman selain melalui kompetisi langsung. Senyawa ini mengganggu penyerapan nutrisi, fotosintesis atau perkecambahan tanaman dengan contoh seperti eukaliptus yang bersaing secara kimiawi. Alelopati berpotensi dimanfaatkan sebagai pengendalian gulma alami untuk mengurangi herbisida sintetik, meski efeknya juga bisa positif antar organisme.